Semuanya udah pada dewasa, semuanya punya hati nurani. Kita doain aja Mas Ahmad Dhani baikan. Beres itu aja, doanya yang terbaik aja. Terkait dengan masalah LMK sendiri kan memang secara undang-undang sudah jelas, tapi ada satu hal yang mungkin banyak orang perdebatkan adalah masalah etika. Mungkin kayak Mas Once dengan Dewanya atau Mas Semi dengan Krispatinya dulu. Itu seperti apa mungkin? Saya bisa begini. Undang-undang kita kan hidup bernegara ya. Nah, dalam hidup bernegara itu kita kan mengedepankan kepentingan banyak orang, kepentingan kita semua yang jumlahnya banyak ini dalam satu negara. Itu kita dari kecil diajarkan, ya kan? Betul. Suka ikut PMP nggak zaman dulu? Iya. Mana yang harus dilakukan? Kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi atau golongan? Betul. Kita selalu diajarkan cobalah peduli dengan orang lain, dengan jumlah dengan banyak orang ya. Maka itu ketika kita bernegara kita tunduk pada undang-undang yang berlaku supaya apa? Supaya negara yang kata negara hukum ini bisa menjalankan tugasnya melindungi kita, memakmurkan kita, mensejahterakan kita. Undang-undang itu banyak juga yang memang ada kekurangan kecil di sana sini, ya kan? Tapi harus berjalan untuk kepentingan bersama. Jadi harus ada keinginan yang sifatnya gotong royong. Kita semua katanya kita bangsa Indonesia kan mengenal seperti itu, semangat seperti itu. Nah, kalau soal etika sebenarnya undang-undang itu adalah panduan etika, gitu ya. Panduan etika bahwa itulah yang benar untuk kita semua hidup bernegara, ya kan? Sopan santun ada juga tentu, ya kan? Nah, dalam undang-undang ada peraturan-peraturan di bawahnya, semua harus diikuti, ya kan, yang tertulis. Lalu kita melihat tidak ada masalah dengan itu, yang ada adalah penerapannya, oke? Penerapannya yang masih harus dibangun sistem ini. Kalau soal undang-undang tertulis tidak ada masalah itu, ya kan? Kita masih melihat kinerja daripada lembaga manajemen kolektif ini terus digalakkan, terus menjadi lebih hebat. Mereka sudah menunjukkan prestasi yang lumayan, meningkat sekitar 100 miliar dalam tahun terakhir ya. Okay. Katakanlah dari 80 miliar menjadi 180 miliar yang dikumpulkan, kalau saya nggak salah begitu. Jadi di luar daripada undang-undang yang tertulis itu kan ada kebiasaan, ya kan? Kita kan tunduk dalam kebiasaan-kebiasaan kan, ya kan? Kalau kita di mana ada kok kebiasaan negara aja ada, itu menjadi aturan, ya kan? Ada juga adat istiadat. Nah, masalahnya memang dalam konteks permasalahan kita ini belum ada kebiasaan untuk main band itu setiap kali mau manggung atau penyanyi itu setiap kali mau bernyanyi mesti minta izin. Ya. Kebiasaan itu pun belum ada, ya, dalam bermasyarakat ini. Jadi itu kan ada dua tadi saya bilang, ada yang tertulis, ada yang merupakan kebiasaan. Sehingga ini menjadi apa? Ini menjadi relatif. Yang satu bilang dia nggak sopan, yang satu bilang oke aja kok, gitu kan. Apalagi ada undang-undang yang mengatur, gitu kan. Nah, ini menjadi satu yang relatif seperti itu. Jadi kalau kita mau tunduk pada undang-undang yang berlaku, aturan yang berlaku, ya kan. Kemana aturan itu mengatur, kita usung terus wibawa negara. Wibawa negara dalam hal ini dalam soal pengumpulan dan perlindungan hak cipta. Kalau Mas Emi mungkin sedikit tadi terkait dengan yang seperti itu kan, gonjang-ganjing ini biasanya kalau udah namanya habis ya itu gitu kan. Semuanya udah pada dewasa, semuanya punya hati nurani. Kita doain aja Mas Ahmad Dhani baikan. Beres itu aja, doanya yang terbaik aja. Ya kan? Semuanya kalau duduk ngopi bareng kan enak. Betul, itu aja. Mas Emi kan masalah ini bukan cuma antara pencipta sama performer gitu, ada lebih luas lagi tuh, ada buat segala macam gitu. Ada IO yang datang juga, organisasi manajer, lalu ada kalau soal penggemar ya, khusus soal penggemar, mereka masih banyak saya rasa yang mengharapkan mendengar lagu Dewa dari Mas Once, mendengar Sri Pasti dari Mas Emi. Mereka juga akan dirugikan ketika ada larangan, nggak bisa bawa lagu. Makanya doain aja, ya kan? Doa yang baik aja, jangan menghujat di komen-komen. Nggak usah. Ya benar tuh. Kita berharap ya teman-teman penggemar musik Indonesia terus menyokong upaya yang positif supaya pencipta itu terlindungi dan pengumpulan royalti ini berlangsung dengan sistematis dan juga masif, sehingga pencipta itu mendapat
kemakmurannya gitu, dan teman-teman semua bisa menikmati suguhan yang baik ya, suguhan yang bagus. Tapi kalau dari teman-teman performer dan musisi sendiri, dengan adanya undang-undang LMK ini dianggap merugikan nggak sih? Karena kan ibaratnya ya udahlah biasa menyanyi hal itu, tapi ketika di luar kan jadi beda lagi. Sekarang harus ditarik lah ibaratnya. Kalau menurut saya dari Krispati, kami sangat-sangat diuntungkan dengan pasal 23 ayat 5. Dengan itu kami bisa bekerja kembali, di mana kami bisa dengan baik membayar, karena kami tidak niatnya itu dengan baik untuk menghargai Badai. Jadi kita selalu membayar dengan MKN, bahkan kami mengapresiasi Badai juga pribadi langsung. Jadi kami itu untuk itu rapi. Makanya jujur, kenapa saya hadir sini mewakili teman-teman, agak bingung juga apa yang diperjuangkan Badai di sini gitu. Karena kan kalau dibawain itu pun Krispati, semua lagu-lagunya sebanyakan di Krispati. Sedangkan kita rapi untuk membayarkannya. Nah itu yang kita bingung. Tapi nggak apa-apa. Ini sama-sama belajar. Proses. Tapi semua itu kami jujur rajin untuk menghargai apresiasi Badai, baik dari pribadi ke dia, juga untuk melalui ke Wami. Gitu. Ya kalau saya pikir ya mungkin secara praktis beginilah. Kalau saya nih setuju apabila tarif yang ditentukan pemerintah ini yang sekarang ini 2% untuk setiap pertunjukan itu dinaikkan saja. Pertama supaya ada lebih banyak dana yang dikumpulkan untuk penyelenggaraan LMKN ini atau lembaga pengumpul ini. Kemudian yang terpenting ada juga dana yang terkumpul lebih lagi untuk si pencipta. Nah masalahnya nggak semudah itu ketika IO atau promotor ini yang mungkin sampai saat ini banyak yang tidak taat ya, kemudian kami ini artis malah jadi dituduh. Sebenarnya kan ini kan penyelenggara dan IO ini yang harusnya bertanggung jawab untuk secara tertib membayar gitu kan. Nah ini di bolanya di mereka nanti kan kita lihat dari mana bagaimana ini menjadi baik, ada titik keseimbangan ya, berapa rate yang bagus. Ini usul dari saya. Selain daripada yang tadi saya bilang, konsentrasilah kepada performer artis atau band yang punya nama dulu, yang penghasilannya relatif besar. Itu sebagai contoh supaya supaya sistem semua ini berjalan. Ada hal yang juga ingin saya sampaikan supaya tadi organisasi manajer Indonesia, manajer artis, kemudian organisasi promotor dan IO ini semua bekerja sama. Supaya apa? Supaya jadwal-jadwal si artis ini semua kita sama-sama tahu. Dan itu disampaikanlah ke lembaga manajemen kolektif nasional, ya kemudian untuk ditagih kan. Jadi jangan ngumpet-ngumpet gitu lah, ya kan? Yang susah tuh ngumpet tuh kalau ada ini sih, kalau ada yang lebih private ya. Tapi saya pikir itu sebaik mungkin harus dibuka supaya LMKN tahu ada jadwal si artis ini dikumpulkan lah gitu kan. Berapa lagu yang dibawakan, lagu apa aja yang dibawakan, penciptanya siapa. Jadi ada lalu lintas data ya, itu yang saya harapkan.